perkenalkan, nama saya Fidelia Artisya Lelapari. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan, kelas keperawatan C dengan NPM 1211101190274. Di saat ini saya akan menjelaskan alur patofisiologi dari penyakit glaukoma untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 3 dengan dosen pengampu Ibu Ners Deni Sumah MKEP. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut terkait dengan alur patofisiologi penyakit glaukoma, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu penyakit glaukoma. Jadi, penyakit glaukoma adalah penyakit yang dapat menyebabkan kerusakan saraf optik atau neuropati optik yang disebabkan oleh adanya efek peningkatan tekanan intraokuler pada pupil optik. Nah, etiologi atau penyebab dari penyakit glaukoma itu sendiri karena terjadi peningkatan tekanan intraokuler yang diakibatkan oleh gangguan produksi dan pengeluaran aqueous humor atau dapat terjadi karena adanya perubahan anatomi sebagai bentuk gangguan mata, trauma, atau predisposisi dari faktor genetik. Kemudian, untuk alur dari patofisiologi penyakit glaukoma itu sendiri, pertama-tama terjadi karena adanya peningkatan tekanan intraokuler atau biasa yang disingkat dengan TIO yang diakibatkan oleh gangguan produksi dan pengeluaran aqueous humor. Nah, aqueous humor itu sendiri adalah suatu cairan yang berlendir, yang transparan dan menyerupai plasma, namun memiliki konsentrasi protein yang rendah. Nah, aqueous humor itu sendiri berfungsi sebagai penyeimbang tekanan di dalam mata. Nah, sehingga dapat disebut sebagai glaukoma sudut terbuka karena terjadi obstruksi aliran aqueous humor dan glaukoma sudut tertutup karena drainase aqueous humor itu terganggu. Dan karena itu, terjadi gangguan aliran drainase yang mengakibatkan terjadi kelainan anatomis dan kegagalan perkembangan organ mata. Kemudian, terjadi penyempitan sudut mata atau obstruksi aliran drainase aqueous humor sehingga bisa juga terjadi penyakit mata lainnya seperti trauma, uveitis atau peradangan lapisan tengah mata, atau yang paling umum adalah peradangan pada iris yang disebut iritis atau uveitis anterior. Nah, peningkatan tekanan intraokuler atau TIO ini sendiri juga dapat menyebabkan bola mata terlihat menonjol sehingga terjadi nyeri pada mata di kepala. Kemudian dari peningkatan tekanan intraokuler itu dapat mengakibatkan terjadi penurunan penglihatan yang juga disebabkan oleh penipisan lapisan serabut saraf dan lapisan inti dalam retina sehingga berkurangnya akson di nervus opticus yang diakibatkan oleh kematian sel ganglion retina atau karena tekanan pada sel ganglion dan saraf optik sehingga terjadi kerusakan retina dan gangguan fungsi penglihatan. Penurunan fungsi penglihatan dapat membuat penurunan lapang pandang dan juga terjadi fotofobia. Nah, fotofobia ini adalah kondisi mata yang terasa sakit ketika melihat cahaya yang sangat terang. Nah, akibatnya dapat terjadi kebutaan sehingga terjadi gangguan persepsi sensori secara visual, dan dari kebutaan itu akan muncul beberapa diagnosa medis seperti gangguan citra tubuh, gangguan persepsi sensori visual, ataupun risiko cedera. Nah, kemudian terjadi tekanan pembuluh darah di retina. Nah, jika aqueous humor itu terakumulasi pada mata, maka akan terjadi penurunan tekanan suplai oksigen atau suplai darah ke mata atau saraf optik dari retina. Nah, jaringan lunak ini menjadi iskemik. Nah, iskemik ini adalah aliran darah yang berkurang dan terjadi penurunan fungsi secara bertahap yang mengakibatkan risiko retinopati atau kebutaan dan mengakibatkan gangguan citra tubuh. Nah, ada dua teori mengenai mekanisme kerusakan serabut saraf oleh peningkatan tekanan intraokuler atau TIO. Yang pertama,
peningkatan tekanan intraokuler menyebabkan kerusakan mekanik pada akson nervus opticus, dan kedua, peningkatan tekanan intraokuler menyebabkan iskemia akson saraf akibat berkurangnya aliran darah pada pupil nervus opticus dalam Salmon tahun 2009. Nah, dengan adanya peningkatan tekanan intraokuler atau TIO ini juga mengakibatkan tekanan pada saraf vagus yang membantu mengelola proses kompleks di saluran pencernaan tubuh, sehingga terjadi mual, muntah. Akibatnya muncul diagnosa medis yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Ya, mungkin itu saja alur patofisiologi yang bisa saya jelaskan dari penyakit glaukoma. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Stay safe and stay healthy. Salam sehat.